Di ambang kehilangan karirnya, Maya seorang reporter wanita berusia 32 tahun, merasa hidupnya hancur. Reputasinya sebagai reporter investigatif yang andal mulai dipertanyakan. Setelah beberapa artikel terakhirnya gagal memenuhi ekspektasi, pimpinan redaksi yakni Pak Arman memberinya ultimatum. Satu artikel besar lagi, atau dia akan kehilangan pekerjaannya. Di tengah keputusasaannya, Maya menerima pesan dari teman dekatnya sejak SMA yaitu Rina, yang mengabarkan tentang sebuah sekte misterius di desa terpencil di Jawa Tengah. Rina, yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit jiwa setempat, mendengar kisah aneh dari salah satu pasiennya yang mengaku pernah menjadi anggota sekte tersebut. Pasien itu bercerita tentang sebuah sekte kuno yang melakukan ritual mengerikan, menumbalkan manusia untuk dijadikan topeng. Maya melihat ini sebagai kesempatan terakhirnya. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk menyelidiki kasus ini meski risikonya besar. Maya berangkat menuju desa terpencil tersebut, di mana dia langsung merasakan suasana yang mencekam. Penduduk desa tampak enggan berbicara dan selalu menghindari pandangan matanya. Rumah-rumah di desa itu terlihat tua dan kusam, seolah-olah terjebak dalam waktu. Di tengah desanya, Maya melihat sebuah bangunan besar yang sudah runtuh sebagian. Seorang lelaki tua yang duduk di depan bangunan itu memberitahunya bahwa itu adalah bekas markas sekte yang pernah ditinggalkan. Namun, lelaki tua itu juga memperingatkan Maya untuk tidak mencoba mencari tahu lebih dalam. Ada beberapa hal yang lebih baik tidak diketahui, katanya dengan suara serak. Meskipun merasa was-was, Maya tetap melanjutkan penyelidikannya. Dia berhasil menemukan beberapa orang yang bersedia berbicara, meski hanya secara diam-diam dan penuh ketakutan. Dari mereka, Maya mengetahui bahwa sekte itu disebut Sekte Topeng Jawi, dan mereka mempraktikkan ritual kuno yang melibatkan pembuatan topeng dari kulit manusia. Semakin dalam Maya menyelidiki, semakin banyak rahasia kelam yang terungkap. Dia menemukan bahwa sekte ini sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Dan mereka percaya bahwa roh para korban akan memberikan kekuatan dan kebijaksanaan kepada pemimpin sekte. Maya memutuskan untuk mengunjungi situs bekas ritual di tengah hutan dekat desa. Dengan bantuan beberapa penduduk yang simpati, dia berhasil menemukan lokasi tersebut. Di sana, Maya menemukan altar yang dikelilingi oleh patung-patung menyeramkan dengan topeng manusia yang sudah membusuk. Rina, yang merasa khawatir dengan keselamatan Maya, memutuskan untuk menyusul dan membantu penyelidikan. Bersama-sama, mereka mencoba menyusun potongan-potongan informasi yang terpecah. Mereka menemukan catatan-catatan kuno yang berisi detail ritual mengerikan tersebut. Mereka juga menemukan bahwa sekte ini memiliki jaringan yang masih aktif hingga sekarang. Maya dan Rina mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Setiap malam, mereka mendengar suara-suara aneh dan merasakan adanya bayangan yang selalu mengintai mereka. Suatu malam, ketika sedang memeriksa dokumen di kamar penginapan mereka, listrik tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Rina menyalakan senter dan mereka melihat sosok berjubah hitam dengan topeng menyeramkan berdiri di depan pintu. Sosok itu mengancam mereka untuk menghentikan penyelidikan atau mereka akan mengalami nasib yang sama seperti para korban sekte. Namun Maya tidak mau mundur. Dengan tekad kuat,
Dia terus mengumpulkan bukti dan menyusun laporan investigatifnya. Setiap kali dia merasa takut, dia teringat akan pentingnya kebenaran dan keadilan untuk para korban yang tidak bersalah. Penyelidikan mereka akhirnya membuahkan hasil. Maya menemukan bahwa kepala desa dan beberapa tokoh penting di desa tersebut sebenarnya adalah anggota sekte. Mereka menggunakan kekuatan dan pengaruh mereka untuk menutupi kegiatan sekte dan memastikan bahwa ritual mengerikan mereka tetap berjalan. Dengan bukti yang cukup, Maya mengirimkan laporan lengkapnya ke kantor pusat. Pak Arman terkejut dengan temuan Maya dan segera memutuskan untuk mempublikasikannya. Artikel tersebut segera menjadi headline dan menggemparkan masyarakat. Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Maya dan Rina menerima ancaman dari anggota sekte yang masih bebas. Mereka harus hidup dalam ketakutan, selalu waspada terhadap bayangan yang mungkin mengintai mereka di kegelapan. Meskipun menghadapi ancaman, Maya merasa lega karena berhasil mengungkap kebenaran. Dia mendapat kembali pekerjaannya dan mendapatkan penghargaan atas keberaniannya. Namun, dia juga menyadari bahwa pekerjaan ini telah mengubahnya selamanya. Maya dan Rina memutuskan untuk pindah ke kota lain demi keamanan mereka. Tetapi, mereka tetap berkomitmen untuk terus mencari dan mengungkap kebenaran di balik kejadian-kejadian misterius lainnya. Mereka sadar bahwa perjuangan mereka belum selesai, dan masih banyak kebenaran yang harus diungkap. Dengan tekad dan keberanian, Maya dan Rina melanjutkan perjalanan mereka sebagai pejuang kebenaran. Mereka berjanji untuk tidak pernah mundur, meski harus menghadapi kegelapan yang paling dalam sekalipun. Di sisi lain, di sebuah desa terpencil, di tengah malam yang kelam, sebuah suara lirih terdengar dari dalam hutan. Di altar kuno yang sudah lama ditinggalkan, topeng-topeng menyeramkan tampak berkilauan di bawah sinar bulan. Ritual kuno yang mengerikan itu mungkin sudah terungkap, tetapi bayang-bayang kegelapan selalu menunggu di sudut-sudut yang paling tersembunyi. Maya dan Rina tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Mereka tahu bahwa di luar sana, masih ada rahasia-rahasia gelap yang menunggu untuk diungkap. Dan mereka, dengan tekad yang tidak tergoyahkan, siap untuk menghadapi apapun yang datang.